Pengertian syringe pump di sini adalah alat yang digunakan untuk memberikan cairan obat atau cairan makanan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu yang tertentu secara teratur. Secara khusus, alat ini memfokuskan pada jumlah cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien dengan satuan milimeter per jam. Berikut merupakan contoh syringe pump. Sebelah kanan. Tujuannya adalah agar pasien mendapatkan asupan cairan atau obat sesuai dengan kebutuhan. Dosis yang diberikan tepat, akurat, baik waktu dan volumenya. Umumnya, syringe pump terdiri dari beberapa rangkaian alat. Alat ini dikendalikan oleh mikrokomputer dan dilengkapi dengan alarm serta menggunakan motor DC sebagai pendorong syringe yang berisi cairan atau obat yang diberikan pada tubuh pasien. Penggunaannya adalah dalam perawatan paliatif untuk pemberian analgesik, antimetik, atau obat-obatan lain. Semua ini dilakukan untuk mencegah pemberian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Berikut merupakan rumus-rumus penghitungan dosis obatnya, dari dopamin sampai obat Igunas. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari alat syringe pump STC 527. Jadi di sini ada syringe size, ada 50, 30, 30, 20. Indikator power ada line dan baterai. Lalu valve selector switch, speed, clamp, clutch. Lalu menggunakan satuan milimeter. Lalu terdapat tombol-tombol yaitu indikator alarm, alarm off, purge, start, dan stop. Yang pertama tahap persiapan, ngecek rekam medis, ngecek kembali instruksi dokter tentang pemberian obat prinsip 5 benar, lalu cuci tangan, persiapan alat seperti hand scrub, bengkok, handscone, spuit, jarum ukuran 18, pressure tube, obat sesuai indikasi, pengecer obat, dan alkohol swab. Lalu lakukan interaksi, yaitu berikan salam, assalamualaikum, panggil nama klien, lalu validasi, jelaskan tindakan apa yang sel akan melakukan pemberian obat melalui syringe pump. Terus waktunya akan dilakukan dalam waktu 5 menit atau 10 menit. Untuk tahap kerja, yaitu yang pertama oplos obat dan tempatkan obat pada cairan syringe. Lalu validasi, jelaskan tindakan apa yang sel akan melakukan pemberian obat melalui syringe pump. Terus waktunya akan dilakukan dalam waktu 5 menit atau 10 menit. Untuk tahap kerja, yaitu yang pertama oplos obat dan tempatkan obat pada cairan syringe ukuran 50 ml atau sesuai dengan kebutuhan khusus pasien. Lalu sambungkan syringe tube ke selang syringe. Lalu sambungkan perfusor ke jalur intravena, tekan tombol power di samping kiri untuk menghidupkan alat, nanti akan tampak tulisan 0,0. Lalu atur jumlah cairan dosis dengan cara memutar tombol di samping kanan. Lalu tekan tombol start. Cek lampu, apabila sudah berfungsi dengan baik akan berwarna hijau. Untuk mengganti atau membatalkan volume obat cairan akan diberikan tekan tombol stop atau tombol start. Yang terakhir adalah evaluasi perasaan klien, bagaimana apa yang dirasakan pasien, lalu simpulan hasil kegiatan, ini sudah selesai pemberian obatnya, lalu kontrak selanjutnya, yaitu misal akan dilakukan pelepasan syringe pumpnya, lalu akhiri kegiatan mungkin dengan membaca hamdalah bersama-sama, kembali ke ruang perawat, jangan lupa untuk cuci tangan, dan setelah itu kita jelaskan apa yang ingin kita lakukan. Assalamualaikum Bu, perkenalkan Bu, saya perawat Tiara Putri Wirani. Saya majelis pada pagi hari ini yang ingin melakukan pemberian obat melalui syringe ini Bu. Yang tujuannya itu karena kan Ibu kan membutuhkan dosis yang kecil ya Bu, dan dalam jangka waktu yang terus menerus. Jadi kita memakai syringe pump ini Bu, seperti itu. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia ya. Nah, ini membutuhkan waktu beberapa menit gitu ya. Nah, sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Baiklah. Ibu sebelumnya ada riwayat alergi atau ada keluhan Bu? Tidak ada. Baiklah. Itu saya lanjutkan ya Bu ya. Oke,
saya lanjutkan. Nah, setelah kita menjelaskan ke pasien, selanjutnya kita mendekatkan alat dan kita pasang perlak terlebih dahulu agar tidak berserak itunya atau tidak tumpah ke bednya. Isi ya Bu. Nah, setelah kita ini baru kita memakai handscoon. Kemudian kita juga pastikan kita atur gripnya berapa di infusion set. Nah, di infusion set ini biasanya kalau ada pasien dewasa itu kira-kira 20 meter per mili. Oke. Kemudian Setelah handscoon terpasang, kita hubungkan obat tersebut ke extension tube. Mungkin diperkirakan sekitar 100 mili per jam. Jadi yang kita atur di sini adalah Kita siapkan alat-alatnya, yang dimana alatnya itu terdiri dari seimbang sendiri. Setelah itu ada NaCl untuk melarutkan obatnya. Setelah itu ada squid, ada handscoon, ada dopamin contoh obatnya ya. Terus ada extension tube, bengkok, perlak, nah dan sebagainya. Nah setelah kita mempersiapkan alat, kita persiapkanlah juga obatnya. Untuk obatnya itu kita persiapkan obatnya itu dopamin ini kita masukkan ke dalam larutan NaCl, yang dimana jumlahnya itu kan pada itu 50. Jadi maka kita ini kan diperlukannya ini jumlahnya 5 cc. Jadi kita masukkan ke dalam squid ini. Jadi NaCl itu isinya 45 ditambah dengan dopaminnya ini 5 mili. Jadi jumlahnya 50 mili seordernya. Nah, setelah kita melarutkan dopaminnya, kita selanjutnya untuk mengetahui waktunya itu berapa tetes per menitnya. Caranya itu kita dosisnya dikali berat badan pasien, berat badan per kilogramnya kali 60 menit per berapa. mungkin diperkirakan sekitar 100 mili per jam. Jadi yang kita atur di sini Kita adalah pastikan membuang udara yang ada di extension tube ini menggunakan obat kita ini. bisa menggunakan panah 2 kali ini untuk kelipatan 10 supaya lebih cepat. Oke. Terus sampai dengan Nah, setelah itu 100 mili kita pasang ini kita pasang di siring pumpnya. ya, barulah kita hidupkan kembali infusnya. Hidupkan kembali infusnya. Setelah itu Pastikan jumlah itunya kita ke sini agar kita nampak ya itunya cc-nya. dan barulah kita tekan tombol start. Pastikan kita matikan terlebih dahulu. Si infus pump akan mengaliri dopamin tadi Kita matikan dulu, lalu kita hubungkan. dan kita tunggu sampai dengan selesai. Mungkin bisa kita rapikan alatnya terlebih dahulu. Kita lepaskan tulangnya. Nah, tadi kan lalu kita atur siring pumpnya sesuai order yang kita apa tadi. Nah, anggap aja ordernya itu 0,8. Jadi kita atur caranya itu kita colokkan dulu siring pump ini, lalu kita tekan tombol on off. Setelah itu kita tekan tombol on off, kita atur, kita tekan for ini. 15 menit lagi ya Pak untuk
menyaksikan atau memantau dari laju pemberian obat pertama di Bapak. Nah, kalau Bapak ada permintaan atau ini Bapak bisa panggil kami dengan menggunakan sampai kita kasih Pak. Nah, untuk mengatur ini kita pakai ini di sini untuk mengatur waktunya. Pasien jangan lupa kita dokumentasikan betul-betul apa Jadi kita perlu 0,8 ya. pemberian obat dan apa nama obatnya. Setelah itu dosisnya, kita dan berapa hubungkan, kita hidupkan kembali cairannya. Praktikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupkan, start. Apa tadi Mak? Oke, Di model itu ada. jalan ya. Nah, setelah itu, setelah kita tunggu sampai ininya selesai. Nah, setelah itu setelah pemberian obat ini kita bereskan alat, lalu kita sampaikan pada pasiennya tindakannya sudah selesai. Kita rapikan alat, kita buka. Setelah kita rapikan alat, setelah kita kontrak, lalu kita buka handscoon. Nah, setelah ini kita catat kita dokumentasikan apa yang kita lakukan tadi, seperti dosisnya, apa obatnya, seperti itu. Nah, sekian dari video saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.